Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya di dalam pemberitaan renungan pagi di pagi hari ini. Izinkan saya boleh membangun kita dalam kerohanian melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam renungan di pagi hari ini. Sebelum kita menerima firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau tetap menyertai kami dan mencurahkan kemurahan Tuhan beserta anugerah yang terus kami terima melalui kesehatan dan kehidupan yang terus ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui renungan online ini. Tuhan, Engkau memberkati firman Tuhan yang hamba sampaikan. Kiranya firman ini hidup dan berkuasa atas kami. Beri kami pengertian Tuhan, beri kami pemahaman akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, renungan kita di pagi hari ini kita baca di dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 11 dan 12. Firman Tuhan berbunyi, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Demikian singkatnya ayat renungan kita di pagi hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang melakukan firman-Nya dan melakukannya. Shalom. Saudara yang terkasih, tema untuk kita renungkan hari ini adalah gunakanlah mulutmu dengan benar. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menciptakan ada orang benar, ada orang yang jahat. Ya, dalam arti bahwa Tuhan tidak menciptakan seorang yang benar dalam kehidupannya, orang yang benar, orang yang sempurna. Dan juga Tuhan tidak menciptakan orang yang jahat. Saudara-saudara yang terkasih, akibat dosa maka kita dibedakan dalam tingkah lakunya. Akibat dosa memasuki kehidupan manusia, maka kita bisa berbeda dari kehidupan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita percaya kepada Kristus Yesus, kita menerima anugerah keselamatan, kita mengerti arti sebuah kehidupan, kita hidup di dalam firman Tuhan. Tindakan-tindakan kita harus berlandaskan kebenaran firman Tuhan. Maka kita harus mempergunakan seluruh kehidupan kita, tubuh kita, segala aspek tindakan-tindakan kita itu harus berdasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, Amsal ini adalah ditulis oleh Salomo dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Di dalam Amsal ini, di dalam Alkitab ini, kitab Salomo ini, ia menghendaki bahwa setiap orang yang hidup di dalam Tuhan harus berhikmat. Sumber hikmat adalah Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Ketika kita percaya kepada sumber hikmat, maka kita pun harus punya hikmat. Kita harus bijaksana. Kita harus bisa membedakan ini yang bisa disampaikan, ini yang tidak bisa, ini yang tidak bisa dilakukan, ini yang jangan. Kita tentu tahu hal-hal seperti ini. Ini adalah hal yang mudah. Anak kecil saja bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, bagaimana kita dengan orang yang dewasa yang hidup di dalam Tuhan? Kita harus bisa membedakan hal-hal seperti ini. Firman Tuhan mengajarkan kita di pagi hari ini untuk kita menggunakan mulut kita dengan baik. Di ayat yang ke-11, Salomo mengatakan, mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada yang membedakan kita dari orang fasik dengan orang benar. Ya, maksudnya sini adalah masalah sifat.
Ada yang bisa membedakan kita siapakah orang benar, siapakah orang fasik. Jelas sekali Alkitab mengatakan seperti apakah orang benar itu. Ciri-ciri orang benar yaitu dia mempergunakan mulut, perkataannya dengan baik, dengan benar. Ya, dikatakan mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Ketika Allah sumber kehidupan itu, sumber hikmat itu menjadi Allah kita berkuasa dalam kehidupan kita, kita harus meneladani Kristus Tuhan kita. Kita harus meneladani sumber kehidupan dan hikmat itu. Maka hidup kita pun harus bisa menjadi saluran berkat, sumber kehidupan bagi orang lain. Di dalam Yakobus dia katakan bahwa lidah itu sangat berbahaya jika tidak kita gunakan dengan baik. Itu bisa mengutuk dan juga bisa memberkati. Lidah tidak bertulang, demikian bibir ini, mulut ini tidak bertulang, tapi bisa membahayakan kehidupan banyak orang ketika kita tidak menjaga, berhati-hati atas setiap ucapan-ucapan kita. Jadi jelas sekali saudara-saudara, kita bisa membedakan dengan mudah siapakah orang benar, siapakah orang fasik. Orang benar berarti orang yang adil, ya. Adil di dalam tingkahannya, adil di dalam ucapannya, tidak palsu. Dia menyatakan, mengatakan kebenaran berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan apa yang didengar. Ya, kita harus membedakan saudara-saudara. Orang benar adalah orang yang mengatakan kebenaran berdasarkan kenyataan, bukan apa yang didengar. Dia lihat, dia tinjau sendiri, dia lihat, dia sadar sendiri. Kalau kita mendengar, kita tidak boleh mudah langsung kita serap lalu kita jadikan sebuah pernyataan yang benar. Itu yang tidak boleh. Berbeda dengan orang fasik, ya, di dalam terjemahan dikatakan kekerasan yang terjadi bagi mereka. Orang fasik itu Bapak Ibu Saudara, mereka tahu kebenaran, mereka tahu yang baik, tapi tidak melakukan. Mereka bebal. Mereka sadar bahwa mencuri itu berbohong, mencuri itu salah, ya. Mereka tahu bahwa mengatakan perkataan yang berbohong, hoax, itu dosa, tapi mereka keras hati. Mereka memutarbalikkan keadaan. Dan yang terjadi adalah menyembunyikan kelaliman. Ini kejahatan Bapak Ibu Saudara. Mari hati-hati Bapak Ibu Saudara, mari perhatikan setiap perkataan kita, mulut kita, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita. Kita harus kaji, kita harus betul kita saring dalam pikiran kita, apakah ini berkenan, benar, nyaman, betul. Saudara-saudara, mari kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Salomo di pagi hari ini. Di ayat yang ke-12 dia katakan pertengkaran menimbulkan kebencian menimbulkan pertengkaran. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Saudara-saudara, dari manakah timbulnya kebencian? Dari setiap tindakan negatif yang kita terima dari orang. Betul Bapak Ibu ya. Kalau mulut saja, perkataan kita saja, kita tidak hati-hati menggunakannya untuk orang lain, kita selalu menyakiti orang lain setiap ucapan kita, tentu itu akan menimbulkan sebuah kebencian, melahirkan kebencian, dan akan terjadi sebuah perselisihan antara satu dengan yang lain. Kenapa di dalam setiap keluarga timbulnya sebuah perselisihan antara suami dan istri, anak dan orang tua? Kenapa? Karena tidak bisa menunjukkan ucapan, tindakannya dengan baik. Sumber kebencian itu adalah dari tindakan-tindakan negatif yang kita berikan kepada orang lain. Maka saudara-saudara, mari di pagi hari ini, dari ucapan kita, sumbernya ucapan kita, sumbernya mulut kita. Setiap perkataan dari mulut dan keluar dari mulut kita itu harus kita saring betul. Jangan puas terhadap apa yang kita dengar dari orang lain untuk kita sampaikan kembali. Tetapi puaslah apa yang engkau sampaikan itu betul-betul kamu dengarkan dari dan kamu lihat sendiri dari orang tersebut. Misalnya engkau mau menegur seseorang, tidak salah kamu menegur kalau positif, motivasinya baik. Artinya yang kita tegur itu betul-betul nyata dari memang dia yang melakukan dan kita lihat sendiri. Oke, referensinya itu adalah dari apa yang kita dengar.
Tapi apa yang kita dengar bukanlah menjadi dasar kita untuk menghakimi seseorang. Mari belajar kita di dalam keluarga kita. Hati-hati dalam keluarga kita. Kita menjaga keluarga kita dalam hal ini. Kita juga menjaga komunitas kita di mana kita berada. Di dalam gereja juga, dalam pelayanan. Mari sesama hamba Tuhan juga kita belajar untuk bisa menjaga diri, menjaga ucapan kita. Yang membedakan kita itu adalah setiap tindakan-tindakan kita. Ya, jadi orang akan menilai kita, perkataan kita. Ya, jangan bilang saya pintar dan di dalam hal menyampaikan sebuah materi, tetapi tindakanmu, ucapanmu itu akan menjadi gambaran nyata bagi orang lain. Oh, siapakah engkau sebenarnya? Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Usahakan bahwa setiap hidupmu, ucapanmu itu didasari dengan kasih. Kasih yang betul, agape, love, datangnya dari Tuhan. Ya, katakan dengan kasih maka akan menutupi segala dosa, pelanggaran. Dengan kasih tidak akan mungkin ada kebencian, tidak akan mungkin ada perselisihan, pertengkaran. Dengan kasih tidak akan mungkin ada orang-orang yang fasik. Tidak akan mungkin ada orang yang sifatnya fasik. Karena apa? Semuanya kasih. Oleh karena itu, gunakan mulutmu dengan baik, dengan benar, berdasarkan kasih yang ada. Dan kasih itu adalah kasih yang berdasarkan firman Allah. Kiranya dengan renungan kita di pagi hari ini, Tuhan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas sendiri dalam setiap ucapan. Ya, dan mari belajar setiap juga teguran dari orang lain. Negatif positif pun itu terima dengan positif. Dan Tuhan akan memampukan kita untuk menyerap, melihat kenyataan yang ada. Karena yang membedakan orang fasik dan orang benar itu adalah setiap ucapan dan tindakan-tindakan hidupnya. Amin. Tuhan kiranya memampukan kita hidup dalam firman-Nya, dan terpujilah Kristus Yesus dalam firman-Nya di pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami di pagi hari ini bagaimanakah kami menggunakan ucapan kami, mulut kami dengan benar. Selalu dengan kami mengucapkan mulut, dengan menggunakan mulut ini dengan benar, berhati-hati mengucapkan sesuatu kepada orang lain, maka kami memancarkan sumber kehidupan yang baik. Mampukan kami memahami firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang memberi pengertian bagi setiap kami. Berkati setiap para pendengar renungan ini Tuhan. Berkati pribadi, berkati keluarganya, pekerjaannya, pelayanannya, panggilannya di hadapan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai setiap kami semuanya. Kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan Tuhan di dalam segala aktivitas kami. Berikan damai sejahtera, perlindungan, sukacita, dan sehatkanlah kami ya Tuhan. Kami rindu di tengah pandemi ini Tuhan, setiap kami, keluarga kami, kota kami, daerah kami tetap terjaga, dengan kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa yang baik, buatlah usaha kami berhasil hari ini untuk memberikan kecukupan kebutuhan kami Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk selalu berkenan kepada-Mu. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa untuk renungan ini Tuhan. Kau memberkati renungan yang ada setiap hari yang diperdengarkan kepada kami. Bahkan hamba-Mu secara pribadi urapi senantiasa. Bukan kepintaran dan kehebatan yang saya minta Tuhan, tetapi hikmat daripada Tuhan. Urapan daripada Tuhan mengizinkan hamba-Mu boleh menyampaikan renungan ini. Tuhan yang menolong dan memampukan hamba-Mu. Dan setiap pendengar juga Tuhan, kiranya mereka tetap diberi hikmat oleh Tuhan. Lebih baik mendalami, lebih bagus mengenal, belajarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini doa kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi. Salam. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang telah mendengarkan renungan di pagi hari ini bersama dengan saya. Bersyukur kita masih bisa bersama dalam keadaan yang baik, dan saya juga percaya Bapak Ibu dan saudara semua yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang baik juga. Selamat beraktivitas. Selamat berjuang hari ini, dan percayalah bahwa Tuhan akan memperhatikan kita ketika kita tetap berharap kepadanya. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok pagi. Shalom.